Selamat pagi, siang, malam buat kalian semua yang nonton video ini. Dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan vaksin COVID-19 untuk usia lebih 12 tahun. Sebelum masuk ke penjelasan materinya, mari yuk kenali dulu asal kelompok kami. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan saya Elizabeth Winona Mawikere dengan NIM 21070100104. Saya Catherine Louisel Sadaraja dengan NIM 21070010153. Perkenalkan, nama saya Clarice Francisca Pengalaman dengan NIM 21070100062. Saya Maria Noviani Alicia Peri dengan NIM 210700104. Saya Marta Belandina dengan NIM 21070010185. Halo, perkenalkan, saya Katarina Rayi Sukesi dengan NIM 21070100092. Dan saya Marini Indrawati Besila dengan NIM 21070010184. Tanpa memperpanjang kata, teman-teman silakan menyimak penjelasan materinya ya. Halo teman-teman semua. Nah, sebelum teman-teman mengetahui lebih luas tentang vaksin COVID-19 untuk usia 12 tahun ke atas, pertama-tama teman-teman perlu tahu nih, apa sih vaksinasi itu? Apa sih vaksin itu? Dan apa sih perbedaannya? Nah, saya langsung saja berikan penjelasannya ya. Yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi adalah sebuah proses memasukkan antigen dengan cara menyuntikannya ke dalam tubuh untuk menstimulasi atau merangsang pembentukan sistem imun tubuh dan akhirnya tubuh kebal terhadap suatu penyakit menular tertentu. Yang kedua, vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen. Bila diberikan kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, dari penjelasan saya mengenai vaksinasi dan vaksin, apakah teman-teman temukan perbedaannya? Untuk perbedaannya, kalau vaksinasi yaitu proses di mana kita memasukkan antigennya ke dalam tubuh, sedangkan vaksin yaitu produknya yang berisi antigen tersebut. Sampai sini, apakah teman-teman sudah paham perbedaan dari vaksinasi dan vaksin? Jika sudah paham, silahkan menyimak materi berikutnya. Nah, bagian ketiga nih, apa sih sebenarnya vaksinasi COVID-19? Merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi, sehingga dengan vaksinasi COVID-19 dapat melindungi dan mempererat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan vaksin yang pertama membentuk kekebalan pada tubuh sehingga dapat meminimalkan segala risiko yang dapat timbul akibat virus corona secara optimal, termasuk berbagai macam komplikasi dan bahkan kematian. Yang kedua, membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dari ancaman pandemi COVID-19. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis vaksin COVID-19 di atas umur 12 tahun. Yang pertama itu ada vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac atau yang sering kita kenal dengan CoronaVac adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang sudah tidak aktif. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif lagi, sehingga dapat memproduksi antibodi untuk melawan tidak terjadinya COVID-19. Kita lanjut pada yang kedua itu vaksin Pfizer. Nah, vaksin Pfizer ini atau yang sering kita kenal dengan
BNT62B2 adalah vaksin untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Nah, vaksin Pfizer adalah vaksin mRNA atau messenger RNA. Penyuntikan vaksin ini akan memicu sistem-sistem kekebalan tubuh membentuk spike protein yang nantinya membantu tubuh membentuk antibodi yang dapat melawan COVID-19. Ketika sudah diberikan vaksin, kira-kira apa sih manfaat vaksin itu sendiri? Nah, berikutnya saya akan menjelaskan manfaat dari vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac bermanfaat untuk menaikkan sistem kekebalan tubuh. Vaksin ini juga bermanfaat untuk mengurangi risiko penularan, karena orang yang sudah divaksin akan merangsang antibodinya untuk mengenali virus yang sudah dilemahkan. Manfaat berikutnya dari vaksin Sinovac yaitu ketika kita sudah divaksin dan terpapar COVID, maka gejala atau dampak yang timbul tidak sebesar dengan orang yang belum divaksin. Itulah manfaat-manfaat dari vaksin Sinovac. Berikutnya, teman saya akan menjelaskan manfaat dari vaksin Pfizer. Terima kasih. Nah, tadi kan manfaat dari vaksin Sinovac. Masih ada manfaat nih dari vaksin kedua yaitu Pfizer. Manfaat yang pertama, karena respon imun yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 semakin menurun, maka diberilah bahan lanjutan yaitu vaksin booster dengan tujuan untuk mempertahankan imunogenisitas vaksin terhadap COVID-19. Nah, manfaat yang kedua bermanfaat untuk bepergian. Orang yang sudah bervaksin booster tidak lagi perlu untuk melakukan rapid jika ingin bepergian. Nah, manfaat yang ketiga, aman jika berada di keramaian. Meskipun belum sepenuhnya sebagai vaksin untuk mencegah terpaparnya COVID-19, namun dengan vaksin ini kita sudah lebih jauh aman dan tidak perlu lagi takut seperti awal-awal pandemi. Namun yang harus kita ingat, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Baik, setelah teman-teman sudah mengetahui apa itu vaksinasi, apa itu vaksin, apa itu vaksinasi COVID-19, jenis-jenis, tujuan, serta manfaat vaksin COVID-19 untuk usia 12 tahun ke atas, teman-teman juga perlu tahu nih tentang waktu serta berapa sih dosis vaksin yang diberikan untuk usia 12 tahun ke atas. Nah, untuk vaksin COVID sendiri ada yang namanya vaksin primer dan juga ada yang namanya vaksin booster. Vaksin primer yang dimaksud yaitu vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua, sedangkan vaksin boosternya yaitu vaksin dosis ketiga. Untuk usia 12 tahun ke atas, jenis vaksin primer yang digunakan yaitu Sinovac dengan jarak antara dosis pertama dan dosis kedua minimal 28 hari dengan dosisnya 0,5 ml. Tapi sebelumnya teman-teman juga perlu tahu nih, untuk vaksinasi primer jenis ini, vaksin digunakan itu harus sama ya. Misalnya untuk usia 12 tahun ke atas, vaksin dosis pertama dan dosis kedua itu yaitu vaksin Sinovac. Sedangkan untuk vaksin dosis ketiga dengan jenis vaksin booster yang digunakan yaitu vaksin Pfizer dengan jarak antara dosis kedua dan dosis ketiga minimal 6 bulan dan dosisnya 0,15 ml atau setara dengan setengah dosis. Terima kasih dan salam sehat.